Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Aziz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berada pada bulan suci Ramadan yang mana banyak dari kaum muslimin mengisi waktu, istilah mereka ngabuburit, mengisi waktu mereka sebelum berbuka puasa dengan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan yang dibolehkan maupun waliyadzubillah kegiatan yang terlarang di dalam syariat. Banyak dari kaum muslimin yang mencari-cari makanan, jalan cari nungguin matahari tenggelam dan lain sebagainya. Tapi kita walillahil hamdu wal minnah berada di Masjidil Aziz yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan ini. Kita duduk menunggu berbuka puasa dengan menuntut ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan juga menempatkan kita di surga tertinggi kelak. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Sedikit mengingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada perjanjian Hudaybiyah atau peristiwa Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan di antara butir-butir perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy yang dijalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan Suhail bin Amr, di antara isi dari perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Maka ini membuka pintu-pintu dakwah yang baru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam keluar Jaziratul Arab. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya senantiasa mendakwahkan Islam di dalam Jaziratul Arab, terlebih khusus kepada kaum beliau orang-orang Quraisy dan kerabat-kerabatnya, akan tetapi mereka senantiasa menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika terjalin perjanjian damai antara mereka, terjadi gencatan senjata antara mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memfokuskan dakwah ini keluar dari orang-orang Quraisy tanpa takut gangguan apapun dari orang-orang Quraisy. Ini salah satu sisi positif dari isi perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Hudaybiyah, meskipun berakhir dengan kesedihan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau tidak diperkenankan untuk menyempurnakan ibadah umrah mereka, sehingga kemudian mereka bertahallul di daerah Hudaybiyah dan mereka menyembelih hewan yang telah mereka bawa untuk disembelih saat mereka melaksanakan umrah tersebut. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai memfokuskan dakwah ini keluar dari orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat, mengirimkan surat, mengajak untuk masuk Islam kepada kabilah-kabilah atau kerajaan-kerajaan di luar Jaziratul Arab.
Nabi SAW mengirimkan surat kepada kerajaan Romawi. Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir, dan juga pemimpin-pemimpin kabilah lain di dalam Jaziratul Arab selain orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah terdekatnya. Nabi SAW mengirimkan surat kepada mereka semua, mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dikatakan kepada Nabi SAW bahwasannya mereka para raja-raja, mereka para pembesar-pembesar kaum tidak akan menerima atau bahkan membaca surat yang dikirimkan kepada mereka kecuali apabila di dalam surat tersebut diberikan stempel pengesahan. Maka kemudian Nabi SAW membuat sebuah stempel dari perak yang bertuliskan nama beliau dalam stempel tersebut. Stempel yang berupa cincin, di stempel tersebut bertuliskan nama Muhammadun Rasulullah per kata dalam 3 baris. Jadi baris paling bawah adalah nama beliau Muhammad, kemudian di bagian tengah ada kata Rasul, dan di bagian paling atas ada lafaz Allah Azza wa Jalla. Muhammadun Rasulullah, seperti ini. Setelah itu Nabi SAW kemudian mengirimkan surat-surat tersebut kepada para raja-raja dan pembesar-pembesar kabilah yang berada di Jaziratul Arab maupun di luar Jaziratul Arab. Nabi SAW mengirimkan surat tersebut kepada Raja Persia, dan surat tersebut Nabi SAW bawakan bersama dengan Abdullah bin Hudzafah. Nabi SAW mengirimkan Abdullah bin Hudzafah untuk membawa surat tersebut sampai ke Kisra. Abdullah bin Hudzafah kemudian membawa surat ini kepada penguasa Bahrain. Kemudian di dalam riwayat diceritakan pada intinya surat tersebut sampai kepada Kisra. Entah penguasa Bahrain mengirimkan seseorang dari kekuasaan Malikul Bahrain tersebut, ataupun Malikul Bahrain, penguasa Bahrain, meneruskan Abdullah bin Hudzafah, mengizinkan Abdullah bin Hudzafah untuk melanjutkan surat tersebut kepada Kisra. Pada intinya surat tersebut sampai kepada Kisra, yaitu raja dari Persia. Sesampainya surat tersebut di hadapan Kisra, Kisra marah besar. Kisra mengatakan, Abdun haqir min ra'iyati yaktubu ismahu qabli. Ini ada seorang budak yang hina, kata Kisra, dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Karena di dalam surat tersebut Nabi SAW menuliskan min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Dari Muhammad utusan Allah untuk Kisra azim Faris, rajanya Persia. Dan Nabi SAW menghormati Kisra dengan mengatakan azim Faris, bukan mengatakan Kisra aduwillah, bukan musuhnya Allah, tidak. Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan kepada Kisra menuliskan dalam surat beliau ila Kisra azimi Faris. Kemudian Nabi SAW mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Semoga salam kesejahteraan akan sampai kepada orang yang mengikuti petunjuk. Dan ini adalah adab ketika kita memberikan salam kepada orang kafir. Kita tidak mengatakan assalamualaikum. Kan tapi Nabi SAW di dalam surat beliau mengatakan assalamu ala manittaba'al huda. Semoga kesejahteraan tersampaikan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Lalu kemudian Nabi SAW mengajak Kisra untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi Kisra ketika membaca surat tersebut, surat dari Nabi SAW, Kisra marah besar.
Ia mengatakan ada seorang budak beraninya menulis namanya sebelum namaku, padahal ia termaksud dari rakyatku. Karena Jaziratul Arab itu kalau di pandangan orang-orang Persia itu sebuah negeri yang kecil, negeri yang hina, orang-orangnya hanya mementingkan makanan dan selalu terjadi perseteruan antara mereka sendiri. Tidak mementingkan bagaimana peradaban ke depan di mata orang-orang Persia. Maka Kisra pun kemudian marah besar. Dan ia mengirimkan surat kepada salah satu gubernurnya di daerah Yaman yang bernama Badhan. Kisra mengatakan kepada Badhan, memerintahkan Badhan untuk mengirim 2 orang yang kuat dari rakyat Yaman, dari rakyatnya Badhan, untuk datang menemui Nabi SAW, menyeret Nabi SAW ke hadapannya, ke hadapan Kisra. Karena saking marahnya Kisra ketika membaca surat dari Nabi SAW. Maka kemudian Badhan pun mengirimkan 2 orang yang kuat untuk menuju Madinah, membawa Nabi SAW ke hadapan Kisra. Sesampainya 2 orang itu di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan mereka berdua untuk menemui beliau di keesokan harinya. Maka kemudian ketika mereka berdua menemui Nabi SAW di keesokan harinya, Nabi SAW bukannya ikut dengan mereka berdua untuk menghadap Kisra, akan tetapi Nabi SAW justru mengatakan kepada mereka berdua, mengabarkan kepada mereka berdua bahwa Kisra telah terbunuh. Bayangkan bagaimana pandangan 2 orang tersebut. Diperintahkan untuk membawa Nabi SAW ke hadapan Kisra, malah Nabi SAW mengabarkan kepada mereka berdua bahwa Kisra sudah mati. Tentunya ini berasal dari wahyu. Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kematian Kisra. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah kekalahan orang-orang Persia di hadapan orang-orang Romawi, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghulibatir Rum. Di dalam surat Rum Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Romawi telah kalah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Dan mereka setelah kalah dalam beberapa tahun berikutnya mereka akan menang. Menang atas orang-orang Persia, karena 2 kerajaan ini pada saat itu merupakan negeri superpower. Ibarat kata kalau di era dulu, era kita saat ini, tapi bukan tahun-tahun ini ya, tahun-tahun dulu. 2 negeri superpower itu ibarat Amerika, US dan Uni Soviet. Amerika itu ibaratnya Romawi, Uni Soviet itu ibaratnya Persia. Kadang Romawi yang menang, kadang Persia yang menang. Ini kadang Amerika yang menang, kadang Uni Soviet yang menang. Kurang lebih seperti itu kalau kita ibaratkan. Nah, kemudian setelah kekalahan orang-orang Persia di hadapan pasukan Romawi, kemudian terjadi perpecahan di dalam tubuh kerajaan Romawi, di dalam tubuh kerajaan Persia itu sendiri. Dan putra dari Kisra yang bernama Shirweh berniat untuk menguasai Persia untuk dirinya sendiri. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Dia membunuh bapaknya sendiri. Shirweh membunuh Kisra. Ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun ke-7 Hijriyah. Setelah sampainya surat Nabi SAW tersebut, kemudian Shirweh membunuh Kisra, dan Nabi SAW menerima kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan kabar tersebut kepada 2 orang yang diutus oleh Badhan untuk membawa Nabi SAW ke hadapan Kisra.
Setelah menceritakan hal tersebut, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada mereka berdua, Inna dini wa sultani sayablughu ma balagha Kisra. Sesungguhnya agamaku dan kekuasaanku, kekuasaan Islam, ini akan sampai kepada kerajaan Kisra, apa yang telah dicapai oleh kerajaannya Kisra. Wa yantahi ila muntahal khuffi wal hafir. Bahkan akan sampai kepada seluruh penjuru negeri. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, sampaikan kepada Kisra, kalau kalian pulang, raja yang saat ini memimpin Persia, sampaikan kepadanya bahwa in aslamta a'taituka ma tahta yadik wa malaktuka ala qaumik. Kalau engkau bersedia untuk masuk ke dalam agama Islam, aku tidak akan mengambil kerajaanmu. Aku akan mengembalikan kerajaan tersebut kepadamu. Aku akan menyerahkan kerajaan tersebut kepadamu dan aku akan tetap mengakui engkau sebagai raja atas mereka, atas kaummu. Kata Nabi SAW. Kan tapi apa yang dilakukan Kisra? Ternyata setelah menerima surat dari Nabi SAW, Kisra marah besar dan mengatakan apa yang telah ia ucapkan, dan ia merobek surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW mendoakan keburukan kepada Kisra, mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek-robek surat dariku. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekalahan orang-orang Persia atas kekalahan orang-orang Persia di hadapan orang-orang Romawi, dan Allah Subhanahu wa taala robek kerajaan Kisra dengan membunuh Kisra melalui putranya sendiri. Ini adalah akhir dari kekuasaan Kisra yang kemudian digantikan oleh putranya Shirweh bin Kisra. Dan Kisra tidak masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada Raja Persia. Nabi SAW juga mengirimkan surat kepada Raja Romawi. Nabi SAW mengirimkan surat kepada Kaisar, penguasa Romawi pada saat itu. Dan Nabi SAW mengirimkan surat tersebut untuk dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nabi SAW mengutus Dihyah untuk membawa surat tersebut kepada Kaisar. Sesampainya Dihyah di sebuah daerah yang disebut dengan Busra, Dihyah menyampaikan surat tersebut kepada pemimpin Busra untuk kemudian melanjutkan surat tersebut kepada Kaisar. Dan sesampainya Dihyah di hadapan Kaisar, memberikan surat tersebut kepada Kaisar. Sebelum surat tersebut dibuka dan dibaca oleh Kaisar, sebelumnya Abu Sufyan bin Harb bersama dengan kafilah dagang Quraisy, mereka sedang berdagang di daerah Syam pada saat itu. Dan Abu Sufyan dipanggil oleh Kaisar. Mereka saat itu sedang berada di daerah Ilya. Kalau sekarang disebut Yerusalem, dulu bernama Ilya. Abu Sufyan sedang berada di daerah Ilya, dan Kaisar ketika mendengar telah diutus seorang rasul, seorang nabi, dan ada pedagang dari kabilah nabi tersebut, Kaisar kemudian memerintahkan dari penjaganya, dari pengawalnya atau dari menterinya untuk memanggil Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Maka kemudian masuklah Abu Sufyan bersama dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang Quraisy, di kediaman Kaisar di daerah Ilya.
Kemudian Qaisar memerintahkan Abu Sufyan untuk berdiri di depan. Ketika Qaisar menanyakan kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya, Qaisar menanyakan, siapa dari kalian semua yang nasabnya itu paling dekat dengan seseorang yang telah mengaku sebagai seorang nabi di Jazirah Arab? Maka Abu Sufyan pun angkat tangan. Abu Sufyan mengakui bahwa ia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW secara nasab. Maka kemudian Qaisar memerintahkan Abu Sufyan untuk berdiri di bagian depan dan memerintahkan kawan-kawannya untuk berdiri berbaris di belakangnya. Jadi Abu Sufyan berdiri di depan, kemudian sahabat-sahabatnya di belakangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan membelakangi mereka semua. Karena Qaisar ingin menanyakan kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan, dan Qaisar memerintahkan kepada sahabat-sahabat Abu Sufyan untuk apabila Abu Sufyan menjawab dengan jawaban yang jujur, katakan bahwa Abu Sufyan benar. Artinya membenarkan jawaban yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Akan tetapi ketika Abu Sufyan menjawab dengan jawaban yang dusta, maka dustakanlah Abu Sufyan. Ingkarilah jawaban yang ia ucapkan. Maka Abu Sufyan ketika menceritakan kejadian tersebut, Abu Sufyan mengatakan, sungguh kalau bukan karena aku malu, karena di belakangku ada sahabat-sahabatku sendiri, orang-orang Quraisy sendiri, kalau bukan karena aku malu, aku pasti akan berdusta. Tapi orang Arab semenjak dahulu pun mereka gengsinya tuh tinggi. Kalau ketahuan dia orang yang pendusta, akan tersebar sebagai aib di hadapan kabilah mereka secara keseluruhan bahwa fulan seorang pendusta. Maka Abu Sufyan ketika ditanya oleh Qaisar, Abu Sufyan tidak kuasa untuk berdusta. Ia pun mengatakan persis seperti apa yang ia ketahui. Ia tidak mengada-ada dalam jawaban yang ia berikan kepada Qaisar. Apa yang ditanyakan oleh Qaisar? Haibati fillah azan wa iyyakum. Banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh Qaisar. Di antaranya, yang pertama kali Qaisar menanyakan kaifa nasabuhu fikum. Tentunya Qaisar tidak berbicara dengan bahasa Arab, karena Qaisar orang Romawi, bukan orang Arab. Qaisar terlebih dahulu memerintahkan seorang penerjemah untuk menjadi penerjemah antara dirinya dengan Abu Sufyan. Qaisar menanyakan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab orang tersebut, orang yang mengaku sebagai nabi di kalangan kalian. Abu Sufyan pun mengatakan, huwa fina dzu nasab. Ia merupakan orang yang memiliki nasab yang baik, nasab yang tinggi di kalangan kami. Fahal qala bihadzal qauli qablahu ahad. Apakah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi sebelumnya, sebelum ia? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Fahal kana min abaihi minal muluk. Apakah ada di antara ayah atau kakek nenek moyangnya yang merupakan seorang raja? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Wahal asyrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti orang yang mengaku nabi tersebut adalah golongan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi ataukah orang-orang yang lemah? Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum. Yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Dan benar mayoritas yang mengikuti Nabi SAW adalah dari budak-budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Orang-orang yang lemah. Wahal yaziduna am yanqusun. Apakah pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Abu Sufyan mengatakan semakin bertambah. Wahal yartaddu ahadun sukhtan lidinihi ba'da an dakhalahu. Apakah ada seorang di antara mereka setelah masuk ke dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh orang yang mengaku nabi tersebut, adakah setelah masuk kemudian ia keluar karena benci terhadap agama tersebut?
Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Dan memang benar sampai saat ini pun tidak ada orang yang murtad keluar dari Islam karena benci terhadap Islam. Pasti ada hal-hal yang lain yang menyebabkan seorang keluar dari Islam apabila ia murtad. Wa hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula hadzal qaul. Apakah kalian menuduh orang tersebut berdusta? Maksudnya menuduh Nabi SAW dengan berdusta sebelum ia mengaku sebagai Nabi? Abu Sufyan mengatakan tidak. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau menyerukan Islam kepada orang-orang Quraisy terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan bahkan mereka menitipkan barang dagangan mereka kepada Nabi SAW. Terkenal dengan kejujurannya. Wahal yaghdir, apakah ia berkhianat? Abu Sufyan mengatakan tidak. Karena Nabi SAW terkenal dengan Al-Amin. Wahal qataltumuhu, apakah kalian memeranginya, memerangi Nabi Muhammad SAW? Abu Sufyan mengatakan iya, kami memeranginya. Fakaifa kana qitalukum, bagaimana peperangan yang terjadi antara kalian? Kata Abu Sufyan, al-harbu bainana sijal, perang di antara kami imbang, terkadang kami yang kalah, terkadang kami yang menang. Maksud Abu Sufyan, ketika terjadi perang Badar, Abu Sufyan dan pasukannya kalah. Perang Uhud, Abu Sufyan dan pasukannya menang. Kurang lebih lah. Bimadza ya'murukum, kemudian Kaisar menanyakan apa yang ia perintahkan. Abu Sufyan tidak berbohong, tidak berani untuk berbohong. Abu Sufyan mengatakan ya'muruna bi'ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil awthan wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf. Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan kepada berhala. Dan ia memerintahkan kami untuk salat, memerintahkan kami untuk berlaku jujur, dan memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan. Maka kemudian Kaisar menjelaskan kepada Abu Sufyan dan orang yang hadir pada saat itu alasan mengapa menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kaisar mengatakan, aku menanyakan nasabnya. Kalian jawab nasabnya baik, nasabnya tinggi. Begitu pula seorang nabi. Seorang nabi selalu muncul dari orang-orang yang memiliki nasab yang baik. Apakah pernah ada orang yang mengaku-ngaku sebelumnya? Tidak ada. Kata Kaisar, kalau ada orang yang mengaku sebelumnya, maka orang ini bisa dikatakan, Nabi SAW bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti orang yang sebelumnya. Ikut-ikutan ngaku sebagai Nabi. Apakah ada dari kakek nenek moyangnya yang seorang raja? Kalian katakan tidak. Karena kalau ada dari mereka seorang raja, pasti bisa dikatakan ia mengaku-ngaku Nabi karena ingin merebut kembali kekuasaan ayahnya, kekuasaan kakek nenek moyangnya. Apakah yang mengikutinya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi ataukah dari golongan yang lemah? Kalian jawab dari golongan yang lemah. Dan begitulah perkara para nabi-nabi. Selalu yang mengikuti para nabi mayoritas adalah dari orang-orang yang lemah. Apakah pengikutnya senantiasa bertambah atau berkurang? Kalian jawab semakin bertambah. Dan begitulah iman. Iman senantiasa bertambah. Apakah ada yang murtad karena benci? Kalian jawab tidak. Dan memang begitulah. Agama Islam apabila sudah masuk ke dalam hati seseorang tidak akan berakhir dengan kebencian terhadap agama tersebut. Kalau ada orang yang keluar dari Islam, maka pasti ada hal-hal yang lain selain kebencian kepada Islam. Entah itu dari perkara harta, ataukah wanita, ataukah kedudukan, atau hal-hal yang lainnya. Apakah kalian
menuduhnya dengan kebohongan sebelum ia mengaku sebagai seorang nabi, kalian katakan tidak. Dan kalau kalian mengatakan ia pernah berbohong sebelum mengaku nabi, maka lebih mudah lagi dia untuk mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengaku sebagai nabi. Apakah ia berkhianat? Kalian katakan tidak, dan begitulah para nabi tidak pernah berkhianat. Apakah kalian memeranginya? Kalian jawab iya, dan memang begitulah. Para nabi senantiasa ada yang menentangnya. Apa yang ia perintahkan? Kalian katakan untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala. Dan kalian katakan bahwa ia memerintahkan untuk melaksanakan salat, berlaku jujur, dan juga menjaga kehormatan. Dan begitulah agama yang dibawa oleh para nabi. Mereka senantiasa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Dan mereka senantiasa memerintahkan untuk salat, memerintahkan untuk berlaku jujur, dan memerintahkan untuk menjaga kehormatan. Kemudian Kaisar mengatakan, "Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini." Kalau seandainya yang engkau katakan tentang orang tersebut, tentang Nabi SAW adalah kebenaran, maka suatu hari nanti dia akan menguasai tempat aku berpijak saat ini, kata Kaisar. Dan Kaisar juga mengatakan, kalau ada kesempatan untukku untuk berjumpa dengannya, aku ingin sekali untuk berjumpa dengannya. Dan aku ingin mencuci kedua kakinya, kata Kaisar, sebagai penghormatan ia kepada Nabi SAW. Dan Kaisar begitu memuliakan surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Setelah hiwar atau setelah interview yang terjadi antara Kaisar dengan Abu Sufyan, kemudian Kaisar memerintahkan kepada pengawalnya untuk membacakan surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Dan setelah dibacakan surat tersebut, Kaisar sebenarnya ingin masuk ke dalam agama Islam. Dibacakan kepada Kaisar dan orang-orang yang ada pada majlis tersebut surat dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam surat beliau, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah wa rasulih, min Muhammadin Abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hamba dan utusan Allah. Nabi tidak mengatakan raja, tidak mengatakan sesuatu yang meninggikan beliau atas Kaisar, tidak. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan dari Muhammad hamba dan utusan Allah. Ila Hiraqal azimir Rum, kepada Heraklius, Kaisar pada saat itu, kepada Heraklius, raja Romawi. Lihat, Nabi SAW juga memuliakan Hiraqal, Kaisar pada saat itu, dengan mengatakan azimir Rum, pembesar atau penguasa Romawi. Nabi SAW mengatakan kemudian, salamun ala manittaba'al huda, semoga salam kesejahteraan senantiasa tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Adapun setelahnya, saya mengajak Anda kepada agama Islam. Aslim taslam, masuklah ke dalam agama Islam, maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Karena sebelumnya ia berpegang teguh dengan agama Al-Masih, dan setelah masuk Islam ia berpegang teguh dengan agama Islam. Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam.
yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Akan tetapi apabila engkau berpaling, engkau tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Kemudian Nabi SAW menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, ta'alau, mari kita berpegang teguh dengan kalimatin sawain bainana wa bainakum, sebuah kalimat yang sama antara kita dan kalian. Kalimat apa yang sama antara kami orang-orang muslimin dengan kalian orang-orang Nasrani, orang-orang ahlul kitab? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan sebagian dari kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai arbab, tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallau, akan tetapi apabila kalian berpaling, kalian enggan untuk masuk ke dalam agama Islam, enggan untuk menerima kalimat persatuan antara orang-orang muslimin dengan orang-orang ahli kitab, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kaum muslimin, anna muslimun, sungguh kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah dibacakan surat tersebut, sebenarnya Hirakl, Kaisar, ingin sekali masuk ke dalam agama Islam, seperti apa yang ia ucapkan kepada Abu Sufyan. Akan tetapi ketika melihat para menteri-menterinya, orang-orang yang berada di sekelilingnya, seakan-akan mereka menunjukkan sikap pengingkaran terhadap agama Islam. Mereka tidak ingin Hirakl kemudian masuk ke dalam agama Islam. Banyak sekali suara-suara yang bersautan di ruangan tersebut. Sehingga kemudian Hirakl memendam keinginannya untuk masuk ke dalam Islam karena apa yang ia terima dari respon orang-orang terdekatnya. Akan tetapi yang ia lakukan terhadap surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW berbeda dengan apa yang dilakukan Kisra. Kisra marah besar dan merobek-robek surat Nabi SAW. Adapun Kaisar, Heraklius, ia memuliakan surat dari Nabi SAW, menyimpan surat tersebut dengan baik dan memberikan hadiah kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, orang yang membawa surat tersebut. Sehingga kemudian Dihyah pulang ke Madinah membawa hadiah yang diberikan oleh Kaisar, oleh Heraklius. Dan Abu Sufyan yang berada pada majelis tersebut bingung, ini apa yang terjadi? Karena suara-suara bersautan setelah surat dari Nabi SAW dibacakan di majelis tersebut. Abu Sufyan pun mengatakan, waduh, ini perkaranya Muhammad semakin runyam, semakin ribet, semakin riweh. Akan tetapi aku mempercayai apa yang dikatakan oleh Heraklius, oleh Kaisar, dan aku masih saja mempercayai apa yang dikatakan oleh Heraklius sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepadaku untuk menerima agama Nabi SAW. Dan benar, Abu Sufyan kemudian masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah saat Fathu Makkah. Adapun Dihyah ketika pulang dari
Ilya, Dihyah setelah pulang dari Syam menuju Madinah, di tengah perjalanan ketika sampai di daerah Husma, Dihyah dicegat oleh orang-orang dari kabilah Judham. Padahal kabilah tersebut memiliki perjanjian damai dengan Nabi SAW dan kaum muslimin. Kabilah Judham kemudian merampas apa yang dibawa oleh Dihyah, akan tetapi Dihyah berhasil lolos meskipun hartanya berhasil dirampas oleh orang-orang dari kabilah Judham. Dan sampailah Dihyah di hadapan Nabi SAW melaporkan kepada Nabi SAW apa yang terjadi dengan surat beliau yang dikirimkan kepada Hirakl, kepada Kaisar, dan melaporkan kepada Nabi SAW apa yang terjadi dengan dirinya di daerah Husma. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk bergegas menuju kabilah Judham, memerangi orang-orang Judham karena mereka telah mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi SAW. Akan tetapi kemudian salah seorang pembesar Judham yang bernama Zaid bin Rifa'ah al-Judhami, beliau kemudian menghadap kepada Nabi SAW bersama dengan beberapa kawannya karena beliau telah masuk ke dalam agama Islam. Beliau melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ia bersama dengan beberapa kawannya telah berusaha untuk membela Dihyah. Akan tetapi mereka tidak kuasa, sehingga kemudian Dihyah pun terampas harta yang ia bawa dari Syam. Akan tetapi Dihyah berhasil lolos dengan selamat. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengembalikan ghanimah, harta rampasan perang yang sebelumnya berhasil mereka rebut dari orang-orang dari kabilah Judham. Karena aduan dari Zaid bin Rifa'ah al-Judhami tersebut. Pada intinya Kaisar atau Hirakl tidak masuk ke dalam agama Islam karena pertimbangan dari respon yang ia terima dari menteri-menteri di sekitarnya. Haibati fil azza wa iyyakum, Nabi SAW juga mengirimkan surat kepada Raja Habasyah, An-Najashi, Malikul Habasyah, Raja negeri Habasyah. Dan Raja Habasyah, Malikul Habasyah juga merupakan seorang Nasrani. Nabi SAW mengirimkan surat kepada An-Najashi, Malikul Habasyah, dengan surat yang isinya kurang lebih sama dengan apa yang beliau kirimkan kepada Heraklius, kepada Hirakl, Kaisar. Dan An-Najashi menerima dakwah Nabi SAW, masuk ke dalam agama Islam, sehingga kemudian ketika An-Najashi wafat, ketika An-Najashi meninggal dunia dan Nabi SAW merasa kehilangan dengan meninggalnya An-Najashi, beliau takut tidak ada dari kaum muslimin di sekeliling An-Najashi yang mengurusi jenazah An-Najashi. Nabi SAW kemudian melakukan salat ghaib, salat jenazah jarak jauh. Dan inilah disyariatnya, pada saat itulah disyariatkan salat ghaib, menyolati jenazah yang bukan di hadapannya, jenazah yang berada di tempat jauh, tempat yang jauh. Aibadi fil azan wa huwa iyyakum, Nabi SAW juga mengirimkan surat kepada Raja Iskandaria, Raja Mesir, Muqawqis. Nabi SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat tersebut kepada Muqawqis. Dan orang-orang Mesir pada saat itu background mereka juga merupakan orang-orang Nasara. Kurang lebih isi dari surat Nabi SAW yang disampaikan kepada Muqawqis
kurang lebih sama dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuliskan untuk Heraklius dan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan kepada An-Najasyi, mengajak mereka ke dalam agama Islam. Kalau mereka masuk Islam, Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuliskan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran. Muqawqis setelah menerima surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Muqawqis masuk Islam. Riwayat yang ada menceritakan bahwa Muqawqis memuliakan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah, utusan beliau. Bahkan Muqawqis mengirimkan Maryah Al-Qibtiyah sebagai hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda dari Muqawqis untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian lahir dari Maryah, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, lahir dari Maryah, seorang budak yang dikirimkan oleh Muqawqis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Selain dari raja-raja tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat-surat untuk mengajak para penguasa masuk ke dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada para petinggi-petinggi kabilah, para pembesar-pembesar kabilah di Jaziratul Arab. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Salit bin Amr untuk mengirimkan surat kepada Hudzah bin Ali, penguasa negeri Yamamah. Akan tetapi Hudzah bin Ali enggan masuk ke dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim Al-Ala ibn al-Hadrami untuk membawakan surat kepada Jaifar ibn al-Jalnadi wa Ammar ibn al-Jalnadi al-Azdiyain, penguasa Oman. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat kepada Al-Mundhir bin Sawi atau Al-Mundhir bin Sawa, penguasa Bahrain, mengajak ia untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan Al-Mundhir bin Sawa pun menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kekuasaan, mengakui kekuasaan Al-Mundhir bin Sawa atas Bahrain, tidak merebut kekuasaan Al-Mundhir bin Sawa atas Bahrain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat kepada Al-Harith bin Abi Syamr Al-Ghassani, penguasa Damaskus pada saat itu. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat untuk mengajak kepada agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan surat-surat tersebut kepada para penguasa-penguasa di Jazirah Arab, di dalam Jaziratul Arab maupun di luar Jaziratul Arab. Di antara mereka ada yang menerima surat tersebut kemudian masuk Islam. Di antara mereka ada yang menerima surat tersebut akan tetapi masih enggan untuk masuk Islam. Dan di antara mereka ada yang menolak dengan kasar, menolak dengan keras surat dan ajakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Ini di antara sisi positif dari perjanjian Hudaybiyah, dari kesepakatan Hudaybiyah, yang mana menyatakan bahwa gencatan senjata diadakan di antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang Quraisy selama kurang lebih 10 tahun. Dan benar, setelah gencatan senjata tersebut banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam.
dari Jaziratul Arab maupun dari luar Jaziratul Arab. Haibati fil azanah wa iyyakum. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa baik di dalam maupun di luar Jaziratul Arab adalah bahwa risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam risalah alamiyah. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang global. Agama yang mencakup seluruh umat manusia, baik itu orang Arab maupun orang non-Arab. Tidak seperti yang didustakan oleh beberapa orang, terutama pada saat ini, yang mengatakan bahwa agama Islam ini hanya untuk orang-orang Arab. Islam itu ajarannya orang Arab. Karena kita bukan Arab, maka kita tidak perlu mengikuti Islam. Kita hendaknya mengikuti budaya kita sendiri. Islam itu budayanya orang Arab, bukan budaya kita. Maka kita kembali ke budaya kita saja. Tidak perlu kita mengikuti budaya Islam, karena itu budayanya orang Arab. Dan ini salah besar. Islam bukan budayanya orang Arab. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Kemudian kalau ada orang yang kemudian mengikuti ajaran agama Islam, maka tidak bisa dikatakan ia mengikuti budaya Arab. Ia mengikuti ajaran Islami, bukan mengikuti budaya Arab. Karena sebagian orang mengklaim, mengaku-ngaku bahwa menutup aurat itu budaya Arab. Meninggalkan minuman keras itu budayanya Arab. Padahal dahulu orang-orang Arab jahiliyah, budaya mereka adalah minum khamr. Budaya mereka adalah bertabarruj, mengumbar aurat. Sallallahu salamat wal afiyah. Maka kemudian datang Islam, mengajak mereka untuk menutup aurat, mengajak mereka untuk meninggalkan khamr dan meninggalkan segala perbuatan yang keji, yang sebelumnya merupakan budaya mereka. Maka ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan Islam, kemudian ia dituduh sebagai orang yang berpegang teguh dengan budaya Arab, ini salah kaprah, ini salah besar. Karena Islam bukanlah sebuah budaya, Islam adalah sebuah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Dan ini salah satu propaganda yang dibawa oleh orang-orang misionaris dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Mereka selalu mengatasnamakan budaya lokal untuk memerangi ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam tidak pernah bertentangan dengan budaya, tidak pernah menentang budaya selama budaya tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Tidak jauh-jauh, saya contohkan budayanya orang Indonesia itu pakai batik, pakai songkok, pakai sarung. Ya tidak? Maka ketika ada orang Indonesia yang memakai batik, memakai songkok, memakai sarung, tidak dikatakan ia menyalahi budaya Islam, karena budaya Islam adalah pakai jubah, tidak. Dan tidak bisa dikatakan ketika seseorang tidak memakai batik, tidak memakai songkok, tidak memakai sarung, ia berarti menyelisihi budaya. Karena agama Islam tidak pernah menentang budaya selama itu tidak keluar dari ajaran Islam. Ajaran agama Islam adalah menutup aurat. Maka ketika ada sebuah pakaian yang menutup aurat,
budaya dari manapun, mau budaya Indonesia, mau budaya Arab, mau budaya Pakistan, mau budaya India, mau budaya Barat sekalipun, Eropa, Amerika sekalipun, selama itu menutup aurat dan tidak melanggar syariat, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk dikenakan. Ini diantara faedah dari surat tersebut, bahwa risalah Nabi SAW adalah risalah yang global, mencakup seluruh umat manusia, bukan golongan Arab atau golongan lain tertentu, tidak. Karena buktinya Nabi SAW mengajak Muqawqis, mengajak Kaisar Hirakal, mengajak Kisra, mengajak An-Najasyi dan yang lainnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak mengatakan Islam ini agamanya orang Arab eksklusif seperti orang-orang Yahudi yang boleh hanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki darah Yahudi saja. Tidak. Agama Islam menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas," dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali kafah, secara menyeluruh untuk semua umat manusia, semua kalangan umat manusia. Kemudian faedah lain yang dapat kita ambil dari surat atau penyuratan Nabi SAW, ajakan Nabi SAW kepada para penguasa dengan mengirimkan surat-surat kepada mereka, adalah Nabi SAW tidak mengingkari, bahkan Nabi SAW mengakui dan menghormati pembesar-pembesar kaum, para penguasa. Nabi SAW mengatakan, ila Kaisar atau ila Hirakal azimir Rum, ila Kisra azimi Faris, ila Muqawqis azimil Iskandariyah atau azimi Misr, ila An-Najasyi azimil Habasyah, dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Islam. Apabila mereka masuk Islam, Nabi akan mengakui kekuasaan mereka. Nabi tidak akan merebut, Nabi tidak akan mengingkari kekuasaan mereka dan mengambil kekuasaan tersebut untuk diri beliau sendiri, tidak. Dan dengan Nabi SAW menghormati mereka semua, diharapkan kemudian mereka akan menerima dakwah Nabi SAW. Dan begitulah seseorang ketika berdakwah, ia harus tahu siapa yang ia ajak untuk menerima dakwah ini. Ketika ia merupakan orang yang memiliki kedudukan, maka jangan sampai ia hinakan dengan dalil semua orang di mata Allah sama, kemudian memanggil dengan panggilan yang menunjukkan rasa tidak simpati, rasa tidak sopan. Ini tidak benar. Orang yang memiliki kedudukan, apabila kedudukannya diakui, dia akan menghormati. Dan yang kita harapkan, dia kemudian akan menerima ajakan dakwah yang kita serukan kepadanya. Kemudian faedah berikutnya, mungkin faedah terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini karena sempitnya waktu. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam penulisan surat, Nabi SAW memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang sesuai dengan orang yang beliau ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan begitulah seharusnya ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita berdakwah kepada orang lain, hendaknya kita memilih lafaz-lafaz, hendaknya kita memilih kata-kata yang pas, yang sesuai, yang menarik untuk orang yang kita nasihati, untuk orang yang kita dakwai, sehingga kemudian kita berharap orang tersebut akan menerima nasihat yang kita sampaikan, dan kita berharap agar orang tersebut menerima dakwah yang kita ajak, yang kita serukan. Jangan kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak menunjukkan respect, kata-kata yang justru bukannya ia menerima, malah ia lari.
Nabi SAW mengatakan, basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan kalian buat orang-orang lari dari dakwah Islam ini. Dan berikanlah kemudahan, sampaikanlah kemudahan, jangan kalian persusah. Kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan, di antara kata-kata itu ada sihir yang dapat mempengaruhi seseorang. Maka ketika seseorang memiliki pemilihan kata yang tepat, cara penyampaian yang baik untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, biiznillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membukakan pintu hati orang yang ia dakwai untuk menerima kebenaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa meniti dakwah dan juga meniti ajaran jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita semua, menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, dan juga mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan pada Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Sallallahu sallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.